2 jam gitu ya. Nah ini kalau mencontoh Rasulullah mah luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat Utsman bin Affan, subhanallah beliau ya, itu dalam witirnya nggak panjang-panjang, nggak 3, nggak 5, nggak 7 gitu ya, nggak ganjil-ganjil banyak, cukup 1 rakaat witir. Tapi luar biasa, 1 rakaat witir tuh khatam Quran. 30 juz dibaca dalam 1 rakaat, subhanallah. Nah inilah ibadah salafus saleh dahulu. Demikian luar biasanya dalam mengisi hari-harinya di bulan suci Ramadan ini. Dengan qiyamul lailnya, boleh-boleh aja kalau udah tarawih kemudian tahajud ya. Yang penting jangan sampai melaksanakan witir 2 kali. La witron fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah itu teknis apakah witir kita kerjakan dulu atau terakhir, tergantung kita ini sanggupnya yang mana. Kalau dirasa kita bisa mengakhirkan sholat witir, kita jadikan witir di waktu sholat tahajud kita, atau kalau memang tidak yakin bisa nanti dapat tahajud, khawatir kelewat, nah kita bisa lakukan sholat witir di waktu tarawih. Nanti tahajud tidak perlu witir lagi. Nah ini ibadah yang utama ya, yang dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan itu dengan tarawih. Kemudian ibadah yang luar biasa lagi adalah berinfak, sedekah dan zakat. Rasulullah itu karena asja'un nas wa ajwadun nas, luar biasa, paling berani, paling dermawan. Luar biasa Rasulullah di bulan Ramadan tuh luar biasa bentuk kedermawanan Rasulullah. Bahkan di bulan Ramadan ini sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedekah, jadi infak, sedekah, zakat, dan bentuk sedekah di bulan Ramadan itu adalah memberi makan orang miskin yang tidak mampu. Ini salah satu bentuknya ya. Karena man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Itu siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi luar biasa ya memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, terutama orang yang tidak mampu, itu luar biasa ya. Sedekah, infak, sedekah, zakat, itu artinya luar biasa deh. Ibadah-ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan ini banyak dilakukan ya, luar biasa sekali kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan sedetik waktu di bulan Ramadan ini, jangan sampai tersia-siakan. Dan hadis yang menyebutkan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, itu hadisnya hadis dhaif ya. Ya, jadi artinya jangan terlalu diinikan juga, tidur kan ibadah ini, itu nanti jadi males nantinya. Padahal kita lihat Rasulullah SAW ini di bulan Ramadan ini luar biasa. Ramadan ini merupakan bulan jihad ya, tadi disebut syahrul jihad. Dibukakannya kemenangan-kemenangan umat Islam. Itu kan ketika tahun kedua hijrah diwajibkan puasa Ramadan ini kan kewajiban perang Badar di situ. Terjadinya perang Badar kan di situ tahun kedua hijrah. Tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar itu kan. Kemudian tahun kelima hijrah itu terjadi perang Khandaq. Jadi persiapan membuat parit itu pada bulan Ramadan. Nah perangnya sendiri itu di bulan Syawal. Itu kan umat Islam diberikan kemenangan juga. Kemudian Fatu Mekah, ditaklukkannya Mekah tahun ke-8 Hijriah, itu di bulan Ramadan. Bahkan perang Tabuk juga di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Jadi artinya banyak sekali, selama 9 kali Rasulullah beribadah Ramadan, itu 6 kali itu peperangan yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi artinya Ramadan ini adalah bulan jihad, bukan bulan untuk untuk bersantai-santai ya. Justru di sinilah bulan jihad itu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Indonesia merdeka juga tahun 45 kan juga terjadinya di bulan Ramadan, hari Jumat ya. Jadi syahrul jihad ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan semangat lah kepada diri kita dan keluarga kita untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lah di bulan Ramadan ya. Kita bisa membuat program ya dari sekarang ini, apa yang akan kita lakukan di kegiatan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah. Dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini sudah mendarah daging ya. Ini barangkali orientasinya perlu diluruskan. Tradisi kita itu bukan berarti semuanya baik ya.
Artinya ada hal tradisi yang perlu diluruskan. Seperti misalnya, mohon maaf ya, kalau di Indonesia itu kan suka ada acara iftar bersama di restoran, di rumah makan misalnya ya. Tahu sendiri kan kalau tinggal di Jakarta ya, macetnya dan segala macam itu memang barangkali perlu keluarga kita perlu luruskan ya. Itu banyak hal yang dirugikan. Belum macetnya, waktu habis, kemudian tidak sholat berjamaahnya di masjid bagi para laki-laki, dan tarawihnya udah hanya untuk sekedar makan ya. Ini saya mendengarkan informasi terbaik ini nih, di Jakarta nih Gubernur DKI itu bagus. Bahkan Pemprov DKI itu mencanangkan iftar dengan orang miskin. Luar biasa itu ya pemimpin kita ini. Jadi kalau mau iftar itu jangan dengan orang-orang yang ada saja, tapi bersama orang-orang yang tidak mampu. Ini perlu kita dukung ya, memberikan iftar. Bahkan ketika memberikan iftar orang-orang miskin itu boleh, itu niatnya kalau yang mau ya, untuk bayar fidyah. Misalnya kita punya orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk saum, untuk berpuasa. Dan setiap Ramadan karena memang udah tua, udah sepuh, tidak sanggup lagi, kita bisa lakukan iftar, memberi makan itu fidyah. Berapa lama? Misalnya 30 hari. Bisa dengan 30 orang miskin, kita undang berbuka atau kita antarkan ya, itu teknis ya. Itu bisa dengan memberikan iftar ya, tapi dengan fidyah. Fidyah itu memang sebaiknya memberikan makan langsung ya, pakai dia tutup amu miskin, bukan berikan uang. Karena orang miskin sekarang kalau dikasih uang dia beli pulsa, nanti dia beli rokok ya, nanti nggak nyampe lah fidyahnya. Jadi berikan makan, berupa makan, bisa berbuka ya, atau di senilai beras berapa kilo ya, dengan lauk pauknya. Jadi inilah ibadah-ibadah yang insya Allah kita bisa kerjakan. Intinya begini, semua ibadah-ibadah sunnah yang telah diajarkan Rasulullah itu kita amalkan di bulan Ramadan. Kita lebih semangatkan, kita gencarkan, termasuk salat isyroknya ya, salat syuruk ya, semua ibadah, salat sunnah rawatib, duha dan seterusnya kita upayakan, kita bisa lakukan. Dan insya Allah dengan kita melakukan ibadah-ibadah apapun yang sudah diajarkan Rasulullah, itu pahalanya pun berlipat insya Allah. Bahkan kalau ada dana, ada kesempatan, itu bisa umroh di bulan Ramadan, subhanallah. Umroh di bulan Ramadan ini pahalanya itu seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian diberikan Allah rezeki, keberkahan ya, keluangan waktu dan seterusnya. Mengisi hari-hari dengan amal soleh ya, hari-hari dan malamnya. Kita tinggalkan semua hal-hal yang membatalkan pahala dan seterusnya. Barangkali sampai di sini pembahasannya, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali mungkin ada yang terlewatkan, yang belum tersampaikan. Silakan Mbak. Ya, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustazah Herlina Amran untuk tazkiyahnya, untuk bekalan-bekalan kita pada menjelang menghadapi bulan Ramadan kali ini, insya Allah. Baik, makilah rahmatullah, sebagai informasi, kami juga mentayangkan slide materi yang disampaikan tadi Ustazah Herlina Amran di Facebook Imsa Sister, dan beberapa rekan juga sudah men-share di wall-nya masing-masing. Bisa dilihat dan bisa berulang-ulang ya, maksudnya tidak ada limited. Silakan kalau ada kesempatan waktu dilihat di Facebook Imsa Sister. Itu materi slideshow yang disampaikan pada hari ini, insya Allah. Baik, saya tidak akan mengulang lagi materinya. Silakan. Tadi ada beberapa pertanyaan Ustazah yang masuk ya pada saat tadi terputus. Salah satunya mungkin saya sampaikan dari Teh Kiki Arizona, ya, dari Mbak Kiki Arizona. Ya, beliau ini alhamdulillah, masya Allah nih, mabruk, barakallah, sedang hamil 5 bulan dan kembar pula, masya Allah. Ya, masya Allah. Sudah, ya, masya Allah nih. Ya. Beliau sudah latihan berpuasa nih Ustazah, antara lain mengkodok ya puasa-puasa yang lalu. Tapi ternyata ini kadang kuat, kadang enggak, ya. Dan beliau juga sudah tahu ada keringanan rukhsah untuk ibu hamil, untuk wanita hamil. Nah, ini bagaimana sebaiknya yang bisa dia lakukan nih Ustazah agar dengan kondisi seperti ini? Silakan nasihat dari Ustazah.
Satu-satu dulu mungkin pasti ada lagi. Iya, satu-satu dulu ya. Jadi Ukti Kiki ini saya rasa kalau untuk bayar kodok ketika hamil ini tuh kalau memang sanggup laksanakan, kalau memang tidak ya jangan dipaksakan. Tapi paling tidak jumhur ulama itu berpandangan bahwa wanita hamil, wanita menyusui itu nanti membayar kodok. Ya, jadi memang ada pandangan minoritas itu cukup membayar fidyah. Tapi kalau kita lihat pandangan para ulama, jumhur ulama, karena orang hamil dan menyusui itu masuk ke dalam kategori maridon, ya kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 84 itu samangka dan minkum maridon awalasa farin. Jadi apakah orang hamil itu atau orang menyusui itu masuk ke dalam kategori maridon atau wa'alalladzina yutiqunahu yang nggak mampu. Nah, jadi di sini para ulama menyebutkan mayoritasnya itu adalah sakit ya. Nah, Imam Syafi'i beda lagi dalam pandangan mazhab Syafi'i, ketika wanita hamil tidak sanggup untuk melaksanakan siam berpuasa karena faktor janinnya, bukan karena faktor dirinya. Jadi yang nggak kuat itu janinnya, maka dia tidak hanya membayar kodok, tapi juga bayar fidyah. Tapi kalau hanya dirinya saja, misalnya Mbak Kikinya yang tidak sanggup, padahal janinnya nggak ada masalah, maka cukup membayar kodok saja. Nah, jadi begini Mbak, yang penting adalah ketika kita melaksanakan ibadah saum ini, yakinkan diri kita, janin kita itu tidak membawa madorot. Jadi bolehlah mungkin kalau ada dokter yang beriman, yang memegang kode etik kedokteran, kita dengarkan nasihatnya, periksa kesehatan kita, kira-kira dengan saum ini, dengan puasa ini, janinnya masalah atau tidak gitu ya. Nah kalau sudah dapat, ini kan perlu ya, dalam Islam itu kan antara fikih dan kesehatan itu tidak saling berhubungan ya, saling mendukung ya. Jadi kalau dari sisi kesehatan janinnya nggak ada masalah, tidak kekurangan gizi, tidak silakan deh saum deh. Tinggal bagaimana menggantikan asupan gizi. Jadi artinya bisa pada malam hari itu kan bisa digantilah ininya ya, kekurangan asupan gizinya. Jadi ini dilihat aja kondisinya Mbak Kiki. Kalau memang kuat dirasa tidak ada masalah dengan janinnya, tidak ada masalah dengan dirinya, tidak pusing, tidak apalah gitu, tidak lemas, tidak, silahkan barangkali saum itu bisa dilakukan. Jadi jangan sampai kita menzalimi diri kita atau janin. Karena bagi orang yang hamil menyusui itu masih diberikan rukhsah, tapi nanti bisa dikodok di waktu yang lain. Jadi insya Allah, atau kalau memang dirasa bisa saum silakan, atau mungkin ada saatnya lemas itu tidak. Jadi tinggal ini aja, tinggal kondisi, situasi dan kondisi Mbak Kiki saja. Dirasa kuat saum, jika tidak silakan berbuka. Ya, nanti dikodok ya. Jadi di sini kita mengambil pandangan jumhur ulama bahwa wanita hamil dan menyusui apabila tidak sanggup untuk berpuasa, tidak sanggup saum, maka ambillah rukhsah untuk tidak berpuasa, nanti dikodok di hari yang lain. Nah, barangkali banyak juga pertanyaan, kalau misalnya kodok Ramadan yang lalu itu belum terselesaikan tahun ini, kemudian datang lagi Ramadan berikutnya, itu bagaimana? Begitu kan? Ini juga dibahas oleh para ulama fikih. Jika kodok belum dilaksanakan karena faktor kelalaian, maka para ulama mengharuskan bayar kafaroh. Kafarohnya itu maksudnya fidyah ya, denda di fidyah. Misalnya ada 5 hari kodok Ramadan yang lalu belum terselesaikan karena lalai, mungkin lupa atau tidak ingat atau apalah, lalai lah, tiba-tiba sudah datang Ramadan berikutnya. Maka 5 Ramadan kodok ini nanti dibayar setelah Ramadan ini selesai, tapi di fidyah untuk 5 orang mesti diberikan. Itu kalau karena kelalaian atau karena tidak peduli atau bagaimana lah ya, artinya lewat saja, bukan karena faktor kondisi darurat ya. Kecuali kalau memang tidak sanggup karena faktor darurat tadi, misalnya tahu-tahu hamil atau mungkin menyusui atau memang tidak ada waktu untuk mengkodoknya karena faktor sakit, kesehatannya tidak memungkinkan, sakit-sakitan dan seterusnya. Nah itu tidak perlu bayar fidyah. Jadi tetap 5 kodok yang 5 hari, yang 5 ini misalnya
Nah, itu bisa dibayar setelah Ramadan selesai. Nah, begitu Mbak ya. Jadi artinya wanita hamil dan menyusui siapapun dia, itu tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Munculnya ketakwaan pada diri kita. Jadi artinya bagi wanita hamil dan menyusui, jika tidak sanggup berpuasa, silahkan berbuka. Tapi ingat loh, tujuan saum ini diwajibkan agar muncul ketakwaan. Jadi nanti bisa diganti di hari-hari yang lain. Kecuali kalau hamilnya itu ya, anaknya banyak, misalnya 10 orang, kayak orang tua dulu ya. Anak 10 lahir tiap tahun ya, menyusui, lahir lagi. Nggak ada waktu untuk mengqadha. Nah, di sini dalam fikih siamnya Dr. Yusuf Qaradawi, bagi wanita yang seperti ini, itu boleh hanya membayar fidyah saja. Karena tidak adanya kesempatan untuk mengqadha saum Ramadan yang ditinggalkan. Allah alam. Begitu, Mbak. Insya Allah ya. Ini Mbak Kiki saya unmute tapi nggak tahu nomornya nih ya. Saya pikir jelas ya Insya Allah ya. Nanti kalau ada tambahan silakan disampaikan di Facebook Insta Sister, nanti mungkin saya japri ke Ustazah Herlin Amrod. Boleh ya Bu ya? Iya silakan. Ya baik, ini ada lagi pertanyaan online dari Mbak Fanda, ini mewakili mungkin semua ya, mewakili beberapa teman juga. Ini mengenai sahur nih Ustazah, ini kan tadi sunnahnya sahur itu untuk diakhirkan, ya ditakhirkan. Ya, tetapi malamnya ini kondisi malam ini pendek nih. Kalau malam kondisinya pendek, kadang beberapa kita itu memilih untuk sahur setelah tarawih nih Ustazah. Ya, satu kondisi dia ingin sahur, dia tetap sahur sunnah gitu ya, tetapi satu kondisinya lagi ini tidak ditakhirkan gitu sahurnya. Ini kondisi demikian nih bagaimana Ustazah, boleh atau tidak? Mungkin itu. Berapa jam ya jaraknya ya? Maksudnya waktu malamnya berapa jam? Kalau ini saya nggak tahu nih. Kalau sekarang ini kan malam subuhnya itu kan bisa ya jam 4:30 ya. Ini kalau seandainya kondisi malamnya pendek ini Ustazah, saya nggak tahu nih. Kalau sekarang mungkin masih bisa ya, maksudnya isanya kan jam jam 10:30 mungkin tarawih ya, pulang sampai jam 1 gitu ya. Terus jam 4 sudah mulai sahur biasanya. Ya, jadi begini, kalau secara bahasa sahur itu artinya waktu-waktu menjelang subuh, itu secara bahasa. Jadi kalau kita sahur di waktu setelah tarawih itu namanya bukan sahur. Jadi yang namanya sahur, makan sahur itu makan di waktu-waktu menjelang waktu subuh, itu namanya sahur. Ya artinya tentu beda ya keberkahannya dan beda lah ya. Ya kecuali kalau memang sangat singkat, maka tadi saya tanya berapa jam gitu ya. Ada nggak paling 3 jam 4 jam waktu subuh itu? Jarak antara Isya dengan subuh ada nggak 4 jam? Kurang lebih mungkin bisa Ustazah. Kalau kondisi sekarang ya, jadi bisa. Boleh saja kita makan kalau istilahnya makan sahur di waktu tarawih ya. Tapi yang disebut tarawih itu adalah waktu-waktu berapa saat menjelang subuh, itu disebut tarawih. Jadi kalau kita makan sahurnya setelah tarawih itu tidak disebut makan sahur gitu ya. Itu barangkali istilah saja ya. Jadi kembali artinya gini, insya Allah setiap amal dan niat baik kita itu tidak ada yang disia-siakan Allah di bulan suci Ramadan. Dan Allah kan maha tahu. Dan Allah lah yang membuat dan menciptakan waktu-waktu dan saat-saat yang ada ya. Insya Allah innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung dari niatnya. Ya insya Allah begitu. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau memang waktunya pendek, jaraknya pendek. Mudah-mudahan semuanya jadi berkah buat kita. Allah itu maha adil insya Allah ya. Begitu Mbak. Alhamdulillah, jazakallah khair. Saya unmute lagi nih Ibu, sudah mengapa ya, suara berisik. Silakan kalau ada yang bertanya, mengucapkan assalamualaikum dan tamat dari statement. Silakan. Mungkin Ibu
keduanya saja. Bagaimana Atau ya, mengenai kafarat tadi, kafarat atau bayar fidyah sebagai kafarat, atau yang tadi ada yang berikan itu fidyah berapa kali saya akan makan atau Mas tadi ya? Ya, saya mute ya, insyaallah. Saya mute dulu semuanya, insyaallah. Maksudnya dia ya? Maksudnya bagaimana, Mbak? You have been muted. To unmute your mute off. Ya, membayar fidyahnya itu sekali makan atau sahur dan berbuka. Jadi begini, kalau kita bicara fidyah, maka para ulama berbeda pandangan ya dalam hal berapanya. Karena dalam Al-Quran itu hanya disebut fidyatu to'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Tapi berapa ukurannya, bagaimana cara membayarnya itu memang ada beberapa pandangan ya. Misalnya kalau dilihat ada sahabat itu misalnya membayar fidyah itu dengan senang memberi makan orang berbuka. Jadi pas buka itu diundang, itu dihitung fidyah gitu ya. Tapi ada lagi yang menyetarakannya dengan ini ukuran ya, ukuran memberi kalau gandum ya. Kalau gandum itu ada yang mengukurkannya 1 sok itu, atau misalnya 4 mut gitu ya. Kalau beras itu misalnya 1 mut itu 675 gram atau mungkin hampir 3 liter ya beras, terus plus lauk pauk ya, itu teknis aja. Nah kalau saya mengambil pandangan begini, berapa kali makan. Nah kalau kita lihat Ramadan itu kan 2 kali ya, sahur dan berbuka misalnya. Jadi kalau kita undang makan udah sampai berbuka tuh ya, udah makan, nanti boleh tuh pulangnya nenteng beras gitu. Atau bisa juga nilai makanan kita ini kita nilai dengan beras ya, lebih banyak lebih baik. Jadi artinya dalam Al-Quran kan juga ya, faman tatawa khairul lakum, barang siapa yang lebih baik yang untuk berbuat yang lebih banyak lagi ya, tatawu itu melebihi, itu bagus banget gitu. Jadi kan lebih nggak ada ininya, lebih baik kita perbanyak daripada pas-pasan atau sedikit. Nah jadi memberi makan itu kita ambil yang 2 kali makan. Ada pandangan ulama, ini masalah fikih memang banyak terjadi perbedaan pandangan ya. Ada yang 3 kali makan, kalau makannya 3 kali, tergantunglah orang yang bayar fidyah tadi. Nanti kalau di Ramadan kan biasanya sahur dan berbuka ya. Nah kalau para sahabat itu hanya memberi makan pada saat berbuka, karena berbuka itulah saat makan. Karena biasanya sahur tuh mereka kadang-kadang segelas air atau kurma ya, beberapa butir kurma. Beda sama kita. Kalau kita sahur tuh kan kayaknya makan besar ya. Kayaknya sahur ini memang kalau asuh orang tua dulu kali ya, ngajarin puasa anaknya, ketika sahur disuruh makan yang kenyang, nanti biar kuat, biar nggak lapar, suka begitu ya. Akhirnya kan terjadilah kita budaya, tradisi. Tradisi itu kan kebiasaan yang telah berulang-ulang ya, jadi tradisi. Nah kita lihatlah di Indonesia kan rata-rata semuanya sahur tuh makan yang sekenyang-kenyang, padahal kan tidak harus begitu. Nah jadi itu teknis ya, membayar fidyah itu lebih banyak, itu lebih baik. Bisa untuk 2 kali makan, bisa diberikan makan pulangnya bawa beras misalnya ya, atau hanya makan tapi ada lauk pauk dan seterusnya. Itu teknis. Cuman jangan berikan uang. Itu saja ya. Artinya saya khawatir selama ini yang terjadi misalnya ketika fidyah itu diuangkan. Kemudian mungkin amilnya di masjid atau siapapun memberi orang miskin itu uang. Ini uang fidyah gitu misalnya untuk orang miskin. Ternyata tidak dibelikan makanan, ya belikan pulsa atau rokok atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan fidyah itu memberi makan. Gitu ya. Jadi berikanlah makanan ya. Bisa berupa gandum atau beras atau roti atau apalah plus lauk pauknya. Nah, itu teknis. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah ya. Satu lagi mungkin Ustazah masih berkaitan dengan fidyah nih, mohon maaf ada yang masuk juga. Ini kalau seandainya yang lalu-lalu dia tidak mengetahui ada beberapa keharusan bayar fidyah karena ilmunya mungkin ya belum ke situ. Nah sekarang mungkin sudah paham gitu ya. Nah apakah dia harus membayar istilahnya
kekhilafan dia yang lalu atau start from ini dari sekarang gitu saja? Gitu. Yang lalu tuh bayar fidyahnya kenapa tuh? Maksudnya kenapa? Apa? Mungkin karena rukhsah, karena sakit atau apa ya, untuk orang tua mungkin Ustazah ya, karena dia nggak tahu gitu kan, atau mungkin ada yang hilaf, saya nggak tahu nih pertanyaan seperti apa. Tapi dia baru tahu sekarang misalnya, atau karena rukhsah ini Ustazah nih, karena rukhsah, karena mungkin sakit ya, dan dia nggak tahu berapa lamanya. Nah sekarang baru tahu ya, itu harus dituntaskan gitu ya. Nah itu gimana? Seharusnya. Jadi saya ini dulu ya masalah fidyah ini. Jadi kalau ada orang tua kita, ini kita bicara orang tua ya, kemudian sakit di bulan Ramadan, kita belum bayarkan fidyahnya, misalnya kemudian meninggal. Nah ada riwayat seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan bahwa ibunya itu meninggal dan dia punya qadha, dia punya utang puasa. Dan sebuah riwayat ada disebutkan nazar, ada yang qadha Ramadan ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan hutang kepada Allah wajib kamu bayarkan. Artinya sahabat itu diperintahkan Nabi untuk membayar qadha saum orang tuanya. Artinya mempuasakan orang tuanya itu. Jadi anak yang soleh atau solihah dalam bentuk baktinya kepada orang tuanya boleh membayarkan hutang qadha orang tuanya yang sudah meninggal yang belum sempat dibayarkan fidyahnya ketika hidup. Jadi ada orang tua kan sakit ya, mungkin anaknya tidak tahu atau bagaimana lah ya, tahu pas bulan Ramadan meninggal atau pas Syawalnya meninggal, belum sempat membayar qadha saumnya, misalnya selama 30 hari atau 29 hari dia tidak saum, tidak puasa ya, dan tidak juga dibayarkan fidyahnya misalnya, itu bisa anak-anaknya itu yang membayarkan qadha orang tuanya. Ya kalau anaknya misalnya ada 3, ada berapa orang ya bagi aja, mereka bayarkan, mereka mempuasakan hutang atau qadha dari orang tuanya, itu bisa dilakukan dan itu dianjurkan Rasulullah kepada sahabat, kamu bayarkan hutang orang tuamu. Nah bisa juga membayarkan fidyahnya kalau tidak sanggup anaknya mengqadhanya, membayar, niatnya tentu qadhaannya itu untuk orang tuanya ya, niatnya untuk membayar qadha orang tuanya. Jadi anaknya yang berpuasa membayarkan hutang orang tuanya. Itu bisa dengan berpuasa, anaknya itu bisa dilakukan, atau membayar fidyah. Misalnya 29 hari tidak saum, kemudian dia mau membayarkan fidyahnya. Terus gimana teknisnya misalnya? Nah, para ulama kan tadi saya katakan berbeda pandangan, bisa memanggil orang untuk berbuka, dikasih makanan berbuka, di lauk pauk dan seterusnya. Bisa juga membayarkan memberikan fidyah itu berupa makanan, bahan makanan ya. Kalau misalnya bahan makanan itu beras misalnya, bisa juga dengan senilai tadi ya, bisa 2,5 liter apa kilo lah, lebih banyak lebih baik ya. Itu nanti berikan juga lauk pauknya, karena makan itu kan tidak hanya dengan beras ya, tapi lauk pauk. Kalau orang miskin mah dikasih beras aja deh dengan lauk pauk, soalnya kalau dikasih uang nanti malah bisa malah dibelikan yang enggak ya. Nah dihitung aja, misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, kemudian kita berikan dia misalnya berapa beras itu, berapa 2,5 atau 3 kilo lah ya, lebih kan itu lebih baik ya, itu untuk 1 hari. Nah itu berapa kali, nah itu bisa dilakukan, itu bagi orang tua yang sudah meninggal. Nah mungkin kita dulu misalnya pernah hamil atau menyusui, kemudian kita tidak mengqadhanya karena kita mengambil pandangan bayar fidyah, karena memang ini masalah khilafiyah ya fidyah. Nah kalau yang memang mengambil pandangan jumhur, yaitu diqadha, dan fidyah itu kan dilakukan kalau kita lalai, kan kita tahu hukumnya kita lalaikan. Kalau tidak tahu, Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang ya, selama kita sudah bayaran qadhanya, karena ini masalah khilafiyah ya. Ada para ulama yang menyebutkan nggak usah dibayarkan fidyah, yang penting udah qadha saja ya, itu kan, dan bertaubat lah gitu kalau kita lalai ya. Misalnya ada orang yang lalai terus kemudian nggak bisa ngitung lagi, nah dibayarkan aja qadhanya. Kalau memang mampu menghitungnya silakan dihitung, kalau mampu bayar fidyahnya ya silakan dihitung ya. Karena ada kasus nih, ada ibu-ibu yang baru sadar, baru tahu juga kalau
kodok terus dibayar. Jadi ketika Ramadan dia saum, tapi dia tidak tahu kalau dia harus menggantikan saum ketika dia haid yang tidak saum itu, dia tidak tahu. Nah, dia bisa hitung-hitung tuh. Ketika SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, haidnya 10 hari, dia bisa masih ingat gitu ya. Nah, jadi 60 hari, nah dia gantikan kodok saumnya itu selama 60 hari. Dia pakai waktu-waktu yang ibadah sunnah, Senin Kemis itu ya. Jadi artinya di waktu saum sunnah Senin Kemis, dia niatkan kodok. Nah, jadi ini juga bisa berlaku bagi siapapun yang dulunya lalai, yang dulunya tidak mengkodok saumnya misalnya, atau mungkin waktu balik dulu dia tidak saum, dia bisa setiap saum sunnah, di hari saum sunnah maksudnya, Senin Kamis dia saum, tapi dia niatkan kodokan. Dia niatnya kodok, itu sah insya Allah. Karena yang membedakan ibadah seorang itu adalah niatnya. Bentuk ibadahnya kan sama, saum ya, puasa sama. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Ada orang yang puasa sunnah, ada yang niatnya puasa wajib, saum wajib. Nah, jadi begitulah teknisnya ya. Allah kan maha tahu dan maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita tahu kita bayarkan, kalau tidak tahu ya kodok saja. Allah alam bisa begitu Mbak. Masya Allah, jazakallah khair nih, astagfirullahaladzim ya. Berarti intinya kelalaian karena puasa ini, ya ininya yang prioritasnya jumhur ulama itu mengkodok dulu ya Ustazah ya. Baru kalau ada rukhsah. Ya. Bahkan termasuk sholat ya Mbak ya. Jadi saya baca dalam fikul Islam Mu'adilatuhu itu Dr. Wahbah Zuhaili, itu kan perbandingan 4 mazhab ya, semua mazhab ada ya. Ternyata jumhur ulama itu berpandangan bahwa orang yang dulu meninggalkan sholat ya entah karena apa alasannya itu tuh ketika setelah balik itu wajib mengkodok sholatnya yang lalai itu. Jadi berapa ya, kan bingung. Ya artinya dikodok saja selama dia merasa, ya kan susah juga mengira-ngiranya ya kan, kalau orang yang baru sadar sekarang berapa lama, ya udah dikodok. Dan teknis mengkodokan itu kan bisa dilakukan setelah sholat wajib misalnya sholat zuhur, kemudian sholat zuhur lagi. Kalau sholat zuhur yang dilakukan kewajiban kita ini adaan, kalau yang ini kodokan niatnya, nah itu bisa dilakukan seperti itu ulama beda pandangan teknisnya itu. Atau dilakukan di waktu-waktu yang misalnya waktu duha itu kan panjang, jadi itu dikodok, itu tuh untuk bentuk taubat gitu loh. Sampai begitu loh Mbak para ulama itu, karena dalam penghitungan sholat ini kan, saya bicara sholat ini kan lebih sulit ya daripada Ramadan ya. Ramadan kan lebih mudah, gampang ngitungnya ya. Kalau sholat itu kan sehari 5 kali, kemudian kalau bertahun-tahun gimana gitu kan ya, apakah cukup dengan taubat saja gitu ya. Jumhur ulama itu tidak mengkodok gitu. Ya artinya lakukanlah niat doa, Allah kan yang maha tahu ya dengan niat taubat kita. Karena sholat ini ibadah yang pertama kali, awal lumayuhasabul abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab Allah dari kiamat itu kan sholat. Nah, ketika bentuk hisabnya itu dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan, Allah menyuruh malaikat untuk memeriksa sholat seorang hamba. Unzuru ila sholati abdi. Nah, kalau sholatnya sempurna, tulis sempurna. Kalau kurang, lihatlah. Unzuru ila tatawu'ihi. Lihatlah tatawu'nya, sholat-sholat sunnahnya. Jadi fungsi sholat sunnah itu untuk melengkapi kekurangan sholat wajib. Nah, kalau orang yang selama ini lalai sholat hanya menggantinya dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah misalnya, ya sementara sholat wajibnya nggak ada, apanya yang mau dilengkapi kekurangannya. Nah, maka oleh karena itulah para ulama, jumhur ya, itu mengharuskan juga mengkodok sholat yang dulu dilalaikannya. Nah, ini pandangan, itu sholat loh Mbak, apalagi kodok Ramadan ya. Itu bisa kita lakukan, niatkan aja yang dulunya mungkin lalai ya, tidak mengkodok atau mungkin tidak saum Ramadan, ya setiap dia Senin Kamis misalnya, itu niatkan kodok. Tapi jangan dicampur. Tidak boleh ibadah wajib dengan ibadah sunnah, itu niatnya satu. Untuk ibadah wajib, niatnya wajib. Tapi kalau untuk ibadah sunnah, para ulama itu membolehkan menggabungkan niat sunnah-sunnah yang lain. Misalnya hari Senin, pas waktu itu Ayyamul Bid, nah misalnya ya, itu boleh itu digabung niatnya. Apalagi ada yang saum Daud misalnya ya, pas hari Senin, pas Ayyamul Bid, nah itu bisa sekaligus niat disatukan karena sunnah. Tapi kalau yang untuk wajib, itu wajib saja, tidak dimasukkan juga niat sunnahnya. Adapun Allah memberikan keutamaan sunnah ketika kita saum kodok di hari Senin, itu hak Allah ya, insya Allah Allah maha penyayang insya Allah.
Masya Allah. Jazakallah khair ya Ustazah. Wah, ternyata banyak hutang kita nih, yang wajib-wajibnya nih harus dituntaskan lebih dahulu. Baik, satu lagi nih Ustazah, mohon maaf ini kayaknya banyak nih yang berkaitan dengan fidyah. Ini masalah teknis saja, itu bisa disalurkan, maksudnya kan tadi saya menyebutkan langsung ya ke yang membutuhkan. Ini kalau misalnya, karena di sini mungkin ingin menyalurkan juga ke Indonesia, jadi melalui di masjid ada misalnya funding buat fidyah atau infakir ada fidyah gitu ya, punya mengkolek yang bersedia fidyah ke situ ke infakir, itu dibolehkan atau gimana Ustazah? Apakah memang harus langsung atau boleh via donasi via fidyah itu diberikan via instansi nanti dia yang menyalurkan? Oh ya, itu boleh saja, sama seperti amil ya, amil zakat itu ya, itu boleh disalurkan lewat orang-orang ya, karena memang barangkali di Indonesia lebih banyak yang berhak ya untuk diberikan, tapi yang penting adalah amil tadi yang melaksanakan tadi itu amanah gitu. Karena kita dapatkan juga ada beberapa, kita pesankan aja, ini ada fidyah, tolong disampaikan kepada orang miskinnya ya, jadi artinya sampai kepada mereka berupa makanan. Nah, nanti kan ini kan amanah, jangan dikasih uang. Kan ya orang miskin sekarang itu kan begitulah gitu ya, artinya di antara mereka tuh ada yang kurang amanah ya, nanti dipakai buat kawin, nauzubillah min dzalik ya. Setelah Ramadan ini kan nanti zakat fitrah itu kan, bahkan zakat fitrah itu sendiri juga kan mestinya berupa beras ya, kalau diberikan uang juga dipakai ya, kecuali orang-orang yang amanah, orang miskin yang amanah ya, karena diperuntukkan ini buat beli makanan, nanti dia beli makanan itu berarti itu amanah ya. Boleh, nggak apa-apa pakai lewat amil ya, yang akan menyampaikan. Tapi kita yakinkan amil ini amanah gitu. Begitu. Kalau tidak salah, saya pernah mendapatkan informasi untuk saudara kita yang di Palestina, kan ada untuk yang berbuka ya, berbagi iftar itu untuk ini. Nanti kita tanyakan kepada yang ini yang mengumpulkan dananya itu, apakah mereka juga menerima fidyah untuk iftar gitu ya, orang-orang yang berbuka. Nah, kalau memang iya dan mereka amanah, itu juga bagus juga ya. Intinya itu kita yakin orang yang kita berikan minta tolong disampaikan ini adalah orang yang amanah, insya Allah. Masya Allah, clear ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi nih Ustazah. Waktu juan ya, 2 jam. Insya Allah, ma'asillah, rahmatullah, sebagai informasi saja. Insya Allah, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, silakan di fanpage, di bawah fanpage yang tadi ya, Insa Sister, di fanpage Insa Sister, yang hari ini kita posting nih slide tentang topik ini. Silakan di komen ya, silakan uraikan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan ke Ustazah Herlina Amran. Informasi yang kedua, ini merupakan Fikih Nisa, Majelis Fikih Nisa pagi ini insya Allah sebagai warming up ya, warming up kita insya Allah nih, Departemen Tarbiyah, Dakwah dan Tarbiyah akan membuka kelas khusus Fikih Nisa, tapi first come first serve ya, nanti silakan yang bersedia dan mengajukan pertama lebih dulu ya, kita limited seat ya, silakan yang duluan nanti kami akan terima registrationnya gitu ya. Insya Allah akan dimulai setelah summer selesai ya, mungkin September atau nanti kita lihat kondisinya. Itu informasi dari kami Departemen Tarbiyah dan Dakwah. Baik, sekali lagi mungkin sebagai penutup Ustazah, mohon maaf, silakan Ustazah menyampaikan, dari tadi memang menyampaikan ya, tapi penutup mungkin closing statement dari Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillah, ibadah saum Ramadan yang Rasulullah jalankan itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk mengikuti berbagai kegiatan apapun, termasuk dalam hal ini peperangan. Dalam waktu 9 tahun ini, dalam waktu rentang 9 tahun beliau mengikuti ibadah saum Ramadan ini, beliau mengikuti 6 kali pertempuran. Semuanya dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya, Rasulullah melakukan berbagai kegiatan fisik pada bulan Ramadan, termasuk penghancuran Masjid Biror, penghancuran berhala-berhala ketika Fatu Mekah ya, penaklukan kota Mekah, penyambutan duta-duta, dan seterusnya. Intinya,
pada masa hidup Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan keseriusan, perjuangan, dan pengorbanan. Dan kita berharap kepada Allah agar kita mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk menghadapi beliau. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan malam yang kita nanti-nanti bersama, malam Qadar, Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah dengan hadirnya Ramadan ini. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, Allah berikan kita pemimpin yang beriman dan bertakwa, dan Allah anugerahkan Insyaallah. Ya. Afan. Terputus. Ya, terputus ya. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi atas segala kekurangan ya selama teknis di majelis pagi hari ini. Ya, lakulihal ya, kita sudah berusaha, tapi ya masalah teknis ya itu, tapi menjadi masukan bagi kami untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran pada ummahat semua yang hadir maupun yang mendengarkan via Facebook live streaming. Kita tutup akhiri pertemuan ini dengan doa dan kafaratul majelis ya. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Ramadan Mubarak untuk ummahat semuanya. Sampai ketemu di event berikutnya dari Departemen Tarbiyah dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.